Om Swastiastu, Salam sudah bisa menghadiri undangan Bapak ke ruangan gitu. Terima kasih Pak. Nanya yang penting tapi saat ini adalah sebagai perwujudan bahwa bagaimana komitmen kita selaku atasan, selaku atasan, selaku guru tenaga untuk melakukan kegiatan pembelajaran besok. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan ke Pak Pasek sekarang persiapan pembelajaran. Tapi sebelumnya mungkin Bapak tahu juga Pak lihat Pasek dalam keadaan sehat ini. Sebentar Pak Ade. Mudah-mudahan dan selanjutnya bisa kita kampungkan tugas kita di pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Persiapan dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran di bahasa ampu itu matematika. Mungkin Pak bisa sampaikan topik nanti yang akan diajarkan, kemudian apa tujuannya gitu ya, sehingga kita nanti kita sesuaikan dengan apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Iya Pak Made Susuma atas kesempatannya. Jadi terkait dengan observasi kelas nantinya, dia sudah rancang pembelajaran yang ingin saya bawakan nanti di kelas, yaitu tentang materi yang bawa ini adalah transformasi geometri. Di mana transformasi geometri ini ada 4 sub pokok bahasannya. Yang pertama ada namanya refleksi atau pencerminan, yang kedua ada namanya translasi atau pergeseran, yang ketiga ada namanya rotasi atau perputaran, dan yang terakhir yang keempat dilatasi atau pembesaran. Nah, yang saya bahas di sini pada pertemuannya nanti yaitu adalah tentang pencerminan atau refleksi saja. Nah, itu yang sub pokok bahasan yang akan sampaikan nanti di kelas. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajarannya nanti yang harapkan dari siswa adalah ketika saya memberikan pembelajaran yang saya kasih kepada siswa itu adalah yang pertama adalah siswa nanti bisa memahami apa sih itu pengertian dari refleksi atau percerminan. Yang kedua, bagaimana sih sifat-sifat benda yang dicerminkan. Kemudian yang ketiga adalah siswa nantinya ketika saya berikan permasalahan, siswa itu bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan pencerminan. Dan itu tiga tujuan yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tuju nanti ketika pembelajaran di kelas dan di bawah. Mungkin ikut. Ya, terima kasih Pak, bagus sekali. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran mungkin tadi sudah disinggung sedikit bagaimana rancangan dan hal siap dulu yang kita manfaatkan dalam pembelajaran kan pasti ada itu siap untuk bisa kita mengimbang keberhasilan kita naik. Nah, saya begini Pak, nah nanti rancangan yang dia buat jadi sesuai dengan apa namanya modul ajar yang dia sudah kirimkan di observasi itu. Yang jelas pertama adalah saya ingin memberikan terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya akan membagi siswa itu menjadi 3 kelompok besar dulu. Ada namanya kelompok auditory, ada namanya kelompok visual, dan ada namanya kelompok kinestetik. Nah, dalam kelompok besar ini saya bagi lagi menjadi 2 kelompok kecil. Jadi supaya tidak dalam satu kelompok itu isinya gede, nanti siswa ada yang tidak bekerja. Nah, saya bagi dia menjadi kelompok kecil lagi, tetapi masih dalam kelompok yang sama. Di auditory saya bagi menjadi 2, visual saya bagi menjadi 2, di kinestetik saya juga bagi 2. Nah, di mana ketika saya memberikan kelompok itu di visual, saya akan memberikan siswa itu berupa gambar-gambar. Jadi berupa gambar-gambar dengan tayangan dari materi tentang pencerminan. Kemudian di kelompok visual di kelompok auditory saya berikan link YouTube. Jadi link YouTube yang sudah ada saya kasih ke siswa. Jadi sama seperti menonton video. Makanya pada saat pembelajaran nanti saya suruh siswa itu membawa HP. Ya. Jadi saya membawa HP. Kemudian kinestetik itu ketika saya memberikan kinestetik saya langsung bawa alat peraganya langsung jadi berupa cermin. Jadi siswa itu bercermin, dia melihat bayangannya seperti apa sih yang terjadi. Gitu. Nanti siswa nanti bisa menyimpulkan ini loh pengertiannya, ini loh sifat-sifatnya. Nah itu yang pertama terkait dengan diferensiasi. Yang kedua, ketika di pembelajaran inti yang nanti saya rancang itu saya ingin mengembangkan terkait dengan pembelajaran kompetisi sosial emosional. Itu
KST-nya Pak Wadi. Jadi saya memberikan dengan teknik stop. Jadi anak-anak kita berhenti dulu sejenak, kita tarik nafas, kita hentikan dulu sejenak pembelajarannya supaya kita rileks dulu untuk menghidup pembelajaran hari ini. Saya begitu kan di pembelajaran ini nanti. Kemudian dan di terakhir di bagian penutup itu saya ingin menyuruh siswa itu adalah membuat rangkuman pembelajaran yang saya berikan di kelas. Nah, rangkuman pembelajaran inilah disampaikan oleh siswa sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompok yang visual, jadi dia merangkumnya dengan membuat gambar sketsa gambar yang ditampilkan. Kemudian kelompok yang auditory yang membuat dengan rekaman video. Jadi kemarin saya sudah contohkan itu dengan kegiatannya itu dengan merekam dirinya sendiri. Jadi langsung dia direkam. Kemudian yang terakhir kinestetik itu langsung ketika siswa saya berikan aplikasi, saya kebetulan aplikasi yang saya pakai itu namanya GeoGebra. Jadi siswa bisa mengaplikasikan GeoGebra itu. Nah itu terkait dengan pembelajaran di penutup. Dan terakhir saya ingin merefleksi. Refleksinya itu saya pakai aplikasi juga Pak Madid. Jadi saya rancang dengan menggunakan slide beberapa slide. Kemudian diisi dengan Peardeck namanya. Jadi siswa menjawab refleksi pembelajaran, contohnya anak-anak bagaimana perasaannya gitu, contohnya refleksi. Dia akan menjawab menggunakan HP-nya mereka. Nanti saya bisa menanyakan hasil dari komentar dari siswa itu. Nah, itulah gambaran dari sebesar nanti ketika pembelajaran yang saya rancang di kelas nanti. Mungkin seperti ini, terima kasih, menarik sekali, luar biasa. Apa yang sudah Kopassus rancang ini untuk persiapan pembelajaran, nanti tinggal kita laksanakan dalam wujud nyata. Apalagi apa yang saya sampaikan tadi, kita tayangkan sesuatu yang nyata di hadapan siswa, jadi siswa akan lebih paham. Nah, sekali lagi terima kasih Bang Gisa sudah bisa menghadiri dan bisa memberikan penjelasan. Kita awal kita mengenai pembelajaran di kelas, dan mudah-mudahan nanti semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kita semangatnya muncul waktu sehat, kita dalam kegiatan pembelajarannya bisa selesai. Pembelajaran yang nanti dirancang antusias siswa mengikuti dengan pembelajaran yang saya berikan itu. Semua bahasa semua ada. Aturan pengajar Umat. Selamat pagi. Bagaimana perasaan hari ini? Nah, siapa yang masih bermasalah ketika baru di sekolah? Ada yang sudah dikasih bekal, ada yang belum dikasih bekal. Oke, hari ini siapa yang diraja? Berapa orang yang diraja? Banyak ya? 4 orang? Ya, jadi hari ini tidak ada sebanyak 4 orang. Semoga berikutnya tidak ada. Nah, anak-anak terkait dengan pembelajaran yang kau berikan hari ini, kita ingin memberikan materi tentang transformasi geometri. Jadi transformasi geometri itu ada 4 sub pembahasannya. Ada namanya refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tapi yang Pak akan bahasanya sub nomor 1 saja, itu tentang refleksi atau pencerminan. Saya yakin anak-anak materi pencerminan ini mudah kita pahami. Kenapa? Karena nanti setiap hari sudah melakukan pencerminan. Pernah bercermin? Amira pernah bercermin? Pernah. Kalau bercermin bagaimana bayangan yang terjadi? Sama dengan benda aslinya? Ya mungkin Amira bercermin keluarnya si Abikia. Kemudian berapa kali setiap hari Anda bercermin? Ada kali itu. Lebih dari sekali kan? Kalau saya bercermin kalau ini cuma 2 kali. Pagi sebelum berangkat sekolah dan sorenya setelah mandi semua supaya. Itu biasanya seperti itu. Oke, nah tujuan pembelajaran yang paling capai hari ini adalah anak-anak siswa nanti akan bisa memahami. Yang pertama adalah kita pahami dulu apa sih itu pencerminan. Kemudian anak-anak bisa memahami bagaimana sifat-sifat dari pencerminan. Dan yang ketiga, siswa akan bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pencerminan.
Nah, itu saja untuk tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya anak-anak masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat? Ada, kalau nggak salah ada 5 poin. Yang pertama kita saling menghormati, kemudian ya disiplin dengan waktu, jujur, tanggung jawab, makan, ikhlas. Jadi dari pembelajaran hari ini semoga bisa mengikuti pembelajarannya. Kita masuk ke materi inti sekarang. Anak silakan berkelompok sesuai dengan pembagian kelompoknya. Nah, silakan. Oke, pembagian kelompok. Nah, kelompok 1 silakan jawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Ada yang mewakili kelompok 1 seorang? Apa yang dimaksud dengan percerminan silakan. Ayo dong. Saya bilang coba masuk ke join PD di cekok dan ambil HP-nya masing-masing. Nah, belum terbayang, belum terlihat. Oke. Dan masuk ke join PD di cekok. Sandinya belum keluar. Yang tidak bisa lihat di temennya mungkin ada sinyal. Passwordnya dulu belum keluar langsung muter. wpd.com keluar masih muter. Ya udah, beda lagi ada setiap masuk passwordnya baru lihat. Nah, makanya sudah. Oke, kalau nggak bisa kita ngomong saja. Karena ada yang bisa merefleksikan bagaimana pembelajaran hari ini yang Anda dapatkan, bagaimana perasaan Anda belajar hari ini. Tidak bisa ngomong. Oke, bisa tidak menyenangkan. Ada lagi yang lain? Ada yang masih pusing dengan materinya? Oke, yang kedua, apa kekurangan dari pelajaran hari ini? Sinyal. Nah, apalagi wifi-nya mati. Apalagi paketannya habis. Oke. Apa materi yang sudah dapatkan anak-anak hari ini? Mengenai pembelajaran tentang refleksi ataupun kira-kira dari pembelajaran yang Pak berikan hari ini, kalau anak pilih level 1 sampai 10 berikan penilaian 8. Ada lagi yang lain? 9. Ada lagi yang lain? Adakah yang memilih 1? Ya, semoga anak-anak senang dengan pelajaran hari ini yang Pak berikan. Dan karena ini ada gangguan sinyal, berarti kita tidak bisa memakai aplikasi yang tadi sempat kita sudah Oke, hari ini jadi itu pembelajaran yang Pak berikan. Untuk penugasan Pak akan berikan link khususnya. Jadi anak-anak kerjakanlah di rumah, supaya sinyalnya bagus. Harus di sekolah mungkin berganti. Jadi link khusus saya akan berikan di kelompok di grup kelasnya. Dan anak jawablah di rumah. Mulai berkelompok. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Ada hal yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, kalau tidak, anak-anak kita akhiri pembelajaran ini dalam waktu berapa lama? Natural kalau santi. Terima kasih anak-anak. Nah, kalau salah maju dari tempat duduknya saja bukan apa yang nah. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan percerminan? Percerminan merupakan salah satu jenis
transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangunan geometri dengan menggunakan titik berbeda dan bayangan pada cermin data. Itu jawaban nomor 1 dan nomor yang lainnya sumber mencari apa itu refleksi. Setuju dengan pendapatnya dari nomor 1, silakan. Benar seperti itu. Nah, kasih plus nomor 1 dan. Next, pertanyaan yang kedua. Perwakilan dari kelompok 2, silakan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya mau mempresentasikan tugas dari Bapak Kader. Yang pertanyaan itu bagaimana sifat-sifat benda yang dicerminkan. Izinkan saya menjawab. Yang pertama, sifat yang pertama, bayangan suatu bangunan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunan asli. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangunan pada cermin saling berhadapan dengan bangun asli. Nah, adakah yang menanggapi dari pendapatnya kelompok 2? Mungkin berbeda tanggapannya, boleh silakan. Apakah sama seperti itu sifat-sifat pencerminan dan ada yang berbeda pendapatnya? Tidak. Oke, kalau tidak kita kasih plus kelompok 2. Dan yang lain, Bapak Tika, ada yang mewakili 1, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu titik P dalam kurun 2,1 dicerminkan terhadap sumber Y. Maka B adalah, jadi sumber Y itu adalah min X, Y. Jadi jawabannya min 2,1. Min 2,1. Ada yang maju ke depan, bisa? Maju. Bisa tulisan di sini. Apa tadi sifatnya adalah jika A, X, Y dicerminkan terhadap suku Y, maka bayangnya tadi apa? Min X, Y. Kan itu dia. Nah sekarang jika titiknya itu disebut titik P 2,1, maka dicerminkan terhadap sumbu Y. Anda lihat, adakah yang titiknya tidak mengalami perubahan? Ada kan? Yaitu nilai apa? Nilai Y. Y-nya kan tetap dia. Ada di sini 1. X-nya berapa? Yang mulanya X menjadi min X bayarnya. Maka yang mulanya 2, maka di sini akan menjadi min 2,1. Jadi itu jawabannya kelompok 3. Bentar kita akan uji. Coba kita aplikasi. Selamat pagi Pak Pasat. Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya. Ya ntar aktivitas belajarnya
aktivitas mengajar terganggu setelah kita melakukan kegiatan observasi kelas, kemudian yang diawali dengan pertemuan di kelas dengan anak-anak, kita melanjutkan kegiatan observasi lagi sekali. Pada kegiatan pasca observasi ini ada mungkin beberapa hal yang perlu yang diketahui dari Kopassus setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Mungkin bagaimana kira-kira perasaan Kopassus saat mengajar dengan materi yang sudah Kopassus berikan saat ini? Siap. Makasih Pak Dek. Jadi terkait dengan penerapan pembelajaran yang sempat saya lakukan ketika observasi, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya bawakan itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa saya bilang berbeda? Karena di sini siswa itu terjadi interaksi yang antusias ketika dia mengikuti pembelajaran dengan saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini kebetulan saya memberikan siswa itu memakai alat komunikasi, yaitu menggunakan HP. Nah, jadi siswa itu bisa berinteraksi langsung dengan HP yang dia punya atau HP yang dia miliki dengan menggunakan beberapa aplikasi dalam ketika pembelajaran. Jadi itu saya rasa karena sekarang murid SMP itu namanya generasi Z, mungkin bisa katakan seperti itu, teknologi itu rasanya sudah sangat familiar buat siswa ketimbang kita guru masih agak boleh dikatakan IT yang tertinggal mungkin seperti itu. Jadi sedikit dikasih masukan untuk menggunakan alat teknologi, pasti siswa akan sangat antusias dalam belajar. Mungkin itu yang rasakan ketika pembelajaran yang saya berikan Pak. Iya Pak Pasal, berarti antusias anak-anak akan berubah ketika anak-anak itu diberikan menggunakan alat yang memang sesuai dengan keahliannya begitu. Seperti sekarang kita memakai untuk anak-anak berikan kesempatan memakai HP itu, memang anak-anak akan lebih antusias. Itu sebenarnya dia juga amati saat observasi seperti itu. Anak-anak semuanya mau aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran itu, sehingga pembelajaran itu kelihatannya hidup berjiwa begitu. Nah, mungkin dalam kegiatan itu pasti saja yang namanya keberhasilan, kemudian ada kendala, itu kan mungkin saja ada. Mungkin ada kendala yang sedikit mengganjal dalam kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih Pak. Nah, terkait dengan hal itu, jadi sebelum saya menjawab dulu yang kendalanya Pak, jadi saya secara langsung saya amati ketika siswa menggunakan alat komunikasi HP itu, terjadilah yang disebut dengan selain antusias yang belajar, terus kreativitas siswa muncul ya Pak di sana. Kalau boleh saya katakan bahwa ketika saya suruh dia merangkum pembelajaran dengan membuat video, langsung mereka bekerja, ada yang merekam, ada yang menggunakan dengan voice note. Itu kreativitas siswa muncul jadinya Pak. Dan siswa berinovasi luar biasa itu. Jadi kreativitas inovasi siswa itu lahir daripada saat ini. Nah, terkait dengan kendalanya beginilah Pak. Karena siswa itu tidak merata rasanya memiliki HP yang boleh dikatakan Android seperti itu. Kemudian kendala yang lain juga adalah masalah jaringan loh Pak. Saya menyadari betul, saya pun memakai HP ketika di ruang-ruang atau di kawasan-kawasan daerah tertentu di sekitar, walaupun masih dalam satu area di sekolah kita, ternyata ada daerah yang blank spot pada yang sama sekali tidak menerima sinyal ini. Walaupun saya sudah menggunakan kartunya Simpati, ternyata di daerah itu tidak masih juga. Kalau kita memakai wifi secara penuh, wifi-nya itu terbatas pada kita pakai skup dalam satu kelas itu isinya 30-an lebih, siswanya terbatas ya penggunaannya. Nah, itulah salah satu yang menjadi kendala ketika menggunakan HP itu sebagai pembelajaran Pak. Mungkin itu kendalanya Pak. Itu kendala yang memang mungkin karena situasi tempat kita berada jauh dari tinggi perkotaan, kemudian jauh dari
radar-radar sinyalnya itu sudah ya, kita perlu juga mempersiapkan itu nanti selanjutnya. Nah mungkin kalau kendala seperti itu mungkin Pak Pasek punya Siap. sedikit solusi gambaran ya, biar bisa kita manfaatkan untuk sekolah. Apa kira-kira yang bisa dibantu dari sekolah, disiapkan dari sekolah untuk mengatasi kendala? Kebetulan yang pernah saya lakukan ini loh Pak, selain saya menggunakan saya suruh siswa menggunakan paketan datanya dia, selain menggunakan seperti itu, ada juga saya pakai menggunakan tethering data loh Pak. Jadi saya pakai API saya, dibagilah tethering sama siswa. Kemudian cara yang lain lagi saya menggunakan dengan WiFi sekolah. Saya kasih password WiFi sekolahnya. Coba pakai beberapa siswa saya suruh pakai WiFi, ada yang menggunakan paketan data, ada yang pakai tethering dari saya gitu kan. Akhirnya ya sama-sama lah bisa masuk untuk mengerjakan. Kalau saya mengasih kuisis, dia bisa lah jadinya masuk menggunakan HP-nya Pak dalam pembelajaran. Mungkin itu. Iya. Solusi yang saya berikan. Dengan solusi seperti itu mungkin kalau kita di sekolah otomatis yang perlu kita perhatikan gimana kita bisa memaksimalkan sinyal yang kita manfaatkan di sekolah ini biar bisa untuk menjangkau seluruh warga sekolah gitu. Benar. Soalnya sekarang kita baru pakai yang sedikit gitu, otomatis nanti itu bisa kita programkan untuk selanjutnya bagaimana kita maksimalkan ya. Semoga bisa ditambah wayangnya pada ya. Moga-moga kita berdoa kita punya dana, punya anggaran, kita bisa tambahkan seperti itu biar bisa kita lancar dalam kegiatan. Ya mungkin itu kira-kira yang pada ingin masih yang ketahui dari Pak Pasek selama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan sampai pada terakhir ini memunculkan sebuah kendala apa yang bisa diatasi. Dan nanti mari kita sama-sama di sekolah kita sebagai seperti itu. Terima kasih yang sampaikan Pak Ades. From something susu pada semua.